I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Iza Salsabila dengan NIM 228101044. Perkenalkan, nama saya Janatun dengan NIM 228101045 Dari kelas PAI 4B. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar, manfaat, fungsi, dan prinsip perencanaan pembelajaran PAI. Mari kita simak bersama videonya. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian perencanaan. Dalam ilmu manajemen, perencanaan sering juga disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada tujuan tertentu. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu lembaga atau kegiatan apapun itu harus terarah tujuannya mau kemana, terus tentang program-programnya itu apa saja, kemudian tentang tenaga manusianya itu seperti apa, tentang keuangannya, tentang bangunannya, atau tentang konteks sosial dan elemen-elemen lain yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari sistem. Sistem menurut Omar Hamali adalah perangkat komponen atau unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dapat diartikan bahwasanya sistem itu adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Misalnya, sistem pembelajaran yaitu yang terdiri dari tujuan pembelajaran, media, materi, alat dan sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran, yang mana semua ini akan bermuara kepada pencapaian tujuan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu atau merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pengertian perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu proses pembelajaran dalam belajar mengajar dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran hingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian pembelajaran, serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis hingga nantinya proses belajar tersebut menjadi efektif dan efisien. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian perencanaan sistem pembelajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem yang merupakan suatu pendekatan mengajar yang menekankan pada hubungan sistematik antara berbagai komponen dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang baik itu memerlukan perencanaan yang baik pula. Nah, bagaimana sih cara kita agar perencanaan itu baik? Nah, dalam konteks pengajaran, perencanaan itu dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan atau pendekatan, dan penilaian. Nah, menentukan alokasi waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Agar mencapai suatu perencanaan pembelajaran yang baik, maka komponen-komponen yang telah disebutkan tadi harus disusun dan harus dipersiapkan dengan baik pula agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Yang pertama, faktor pertama yaitu faktor guru. Seorang guru dituntut mempunyai keahlian khusus yang betul-betul menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran. Faktor yang kedua yaitu faktor siswa. Perkembangan masing-masing siswa itu pada setiap aspeknya tidak terlalu sama. Kemudian faktor sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti gedung ruang kelas, media pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen sistem pembelajaran.
Nah, komponen sistem pembelajaran ini yaitu ada 5. Apa aja sih? Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Semisal, siswa ini mau dibawa kemana dan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Seperti itu. Yang kedua, isi atau materi. Nah, isi atau materi ini merupakan inti dari suatu pembelajaran. Yang ketiga, yaitu strategi atau metode. Strategi atau metode ini adalah komponen dan juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Strategi apa yang akan kita pakai saat kita melakukan pembelajaran kepada siswa, serta metode apa yang akan kita sampaikan atau kita gunakan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu alat dan sumber. Alat dan sumber ini walaupun sistemnya membantu tetapi sangat-sangat berperan penting sekali, karena tanpa alat dan sumber seorang guru itu tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran yang mana berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Maka dari itu, evaluasi dalam setiap pembelajaran itu sangat penting untuk melihat keberhasilan yang dicapai oleh guru maupun siswa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan pembelajaran, yaitu ada 2. Yang pertama, program pengajaran yang dibuat dengan tujuan agar proses pembelajaran terarah dan sistematis, tidak menyimpang dari pokok materi yang akan disampaikan. Yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran, yaitu suatu kegiatan interaksi antara guru dan murid di mana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Selanjutnya yaitu pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses pembelajaran. Nah, tingkah laku ini sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar itu dapat dilakukan dengan menggunakan hasil tes belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran yang disampaikan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat di era globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi keleluasaan bagi individu dalam menempuh aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan pembelajaran PAI. Di sini ada 8 fungsi yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu fungsi kreatif. Fungsi kreatif merupakan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang. Jadi ketika perencanaan matang, maka fungsi tersebut adalah disebut fungsi kreatif. Yang kedua yaitu fungsi inovatif. Fungsi inovatif ini yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya yang baru. Jadi melakukan perubahan ataupun membuat dan menciptakan suatu karya yang baru dari karya yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu fungsi selektif. Selektif adalah kata-kata yang memiliki arti melakukan sesuatu dengan melalui pertimbangan dan pemilihan. Yang keempat yaitu fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif ini merupakan sesuatu yang bersifat mencintai dan selalu mengandung imbauan kepada sesama. Jika kita melakukan proses pembelajaran, maka kita harus mencintai juga proses pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Yang keenam yaitu fungsi akurasi. Nah, melalui fungsi ini, perencanaan guru dapat menakar dan mengatur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pengajaran. Jadi kan guru atau dosen itu mempunyai target supaya materi ini tuh harus selesai dalam kurun waktu berapa lama. Jadi kalau misalnya guru udah bisa nyusun itu, berarti guru sudah mengamalkan dari fungsi akurasi tersebut. Dan yang ketujuh yaitu fungsi pencapaian tujuan.
Nah, untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu proses pembelajaran, seorang guru itu harus mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi saja, tetapi membentuk manusia yang seutuhnya. Untuk berbagai siswa tidak hanya menyampaikan materi saja. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol. Mengkontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Karena dalam controlling ini itu untuk meminimalisir ketika evaluasi nanti di akhir. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pembelajaran PAI. Prinsip-prinsip umum yang harus dijadikan pegangan bagi pendidik yaitu yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Yang keempat, kesiapan dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Dan yang keenam, harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Selain itu juga ada beberapa prinsip pengajaran yang secara relatif berlaku umum, diantaranya yaitu prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, minat dan kebutuhan anak, aspek motivasi dalam perencanaan pembelajaran. Yeay! Tiba juga kita di akhir video. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Stay safe, stay healthy. Stay happy and stay with us. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan share sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing